Karena ayat ini disampaikan untuk anggota dewan yang tidak becus kinerjanya sama-sama. Silakan bawa surat tersebut. Jika ada provokasi lewat tanpa dari sahabat-sahabat, berarti itu bukan dari barisan kita sama-sama. Izin kepada jalan lapangan. Salah di bawah spanduk. Jadi salah. Tadi jangan malu, rumah tadi. Pastikan keranda naik di sana sahabat-sahabat. Kali kita juga ya itu kita sudah sampai di rumah kita sendiri, betul? Sahabat-sahabat, jangan ada yang takut. Kalau ada ini provokasi datang kita, ini rumah kita, karena kita bersama. Jika ada oknum yang ingin merusak gerakan ini, maka saya akan bersama-sama. Ketika ada oknum yang ingin menjadi provokasi dalam gerakan ini, saya doakan siapapun oknum itu mati masuk neraka. Hati-hati berjuang sahabat-sahabat. Tentara muka yang tidak pernah dikali PMI tidak bisa membantu sahabat-sahabat. Mohon Bapak anggota dewan mundur sedikit, itu adalah keranda. Ada mayat di dalam. Awas Pak, masuk. Awas masuk. Kita mundur sedikit, betul sama-sama. Atau mungkin masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu simbol kemanusiaan. Salam satu simbol pergerakan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Salam pergerakan. Maka sahabat-sahabat sekalian, tolong rapatkan barisan. Hati-hati, banyak muka-muka yang ingin numpang eksis dalam gerakan ini sahabat-sahabat. Hati-hati, banyak yang ingin menjadi provokator dalam gerakan ini sahabat-sahabat. Maka pastikan kita baku jaga sahabat-sahabat. Karena kemarin-kemarin banyak orang yang mencari PMI. Mana PMI ini PMI? Betul sahabat-sahabat? Dan disampaikan di tempat ini, PMI haram hukumnya dibayar untuk tidak turun aksi sahabat-sahabat. Betul? Siapapun dia mengatakan PMI dibayar oleh Pemda, maka yang disampaikan tidak ada sampai telepon. Betul sahabat-sahabat? Maka mundur satu langkah, berikan, kami ingin memoto keranda mayat itu. Silakan mundur. Atau sahabat, perbaiki dulu keranda. Saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, atribut keranda itu adalah untuk anggota dewan yang tidak becus kinerjanya sahabat-sahabat. Betul? Orang yang diberikan amanah oleh negara, orang yang diberikan amanah oleh rakyat Kabupaten Wajo, ketika tidak becus melakukan kinerjanya, maka saya doakan masuk neraka, disiksa di dalam kubur. Oke, untuk menjaga ritme pergerakan, saya serahkan kepada jenderal lapangan kita, sahabat Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungannya sahabat-sahabat, sahabat-sahabat, hari ini kita sudah berada di depan rumah kita sahabat.
Dan apa yang terjadi, kita dihadapkan oleh negara, aparatur sipil yang pada perhelatan September Hitam adalah 1965 kita memperingati September Hitam, sahabat-sahabat sekalian. Maka dari itu saya meminta sahabat Anya untuk membatas matinya nurani aparatur sipil, aparatur negara yang mengganyang aksi-aksi kemanusiaan yang ada di Indonesia ini. Kepada semuanya dimohon untuk duduk bersila, sahabat. Silahkan dupanya bawa ke depan, sahabat. Marsina muda. Jangan di sini, kita terlalu suci untuk dapat dupa. Ya, kasih ke bapak-bapak yang nanti hafal lagi semua toh. Ya, tidak sama bapak-bapak yang di belakang. Ya, tafadhol. Ya, kepada sahabat-sahabat, saya meminta kepada sahabat-sahabat menggunakan hati nuraninya, menggunakan niat sebaik mungkin untuk membacakan surah Yasin kepada Dewan Perwakilan Rakyat kita yang hati nuraninya mati hari ini. Tapi sahabat-sahabat, ini bapak-bapak di belakang kita orang yang berintelektual bukan? Ya kan? Tidak tahu adab dan etika, betul? Kita ingin melantunkan ayat suci Al-Quran, dia berdiri di belakang kita. Kalau orang ini dibiarkan hidup, maka saya minta seluruh yang hadir duduk semua. Duduk, baik media siapapun itu duduk semua. Polisi duduk, anggota dewan duduk, media duduk, semua sama-sama. Kita ini mau baca Yasin, apa Satpol PP duduk semua. Kita ini tidak mau bakar dewan ini, betul sahabat-sahabat? Ada yang kirim saya WhatsApp mau bakar gedung DPRD kami, tidak anarkis seperti itu sahabat-sahabat, betul? Kami hanya ingin membacakan Yasin kepada seluruh aparat kepolisian, kepada seluruh anggota dewan, maka semua yang merasa hidup duduk, kita menghargai. Saya tidak mementingkan apa jabatan sahabat-sahabat sekalian. Ini masih ada Satpol PP yang berdiri, duduk Pak. Duduk, semua anggota Bapak ini duduk. Duduk. Kami tidak akan anarkis seperti apa yang Bapak pikirkan. Saya ketua cabang akan bertanggung jawab. Siapa yang masih berdiri? Tunjuk semua, Pak Polisi. Bagaimana sahabat-sahabat semua, ketika kita membaca Yasin dan masih ada aparat-aparat kepolisian yang masih berdiri, sah hukumnya tidak? Tolonglah Pak, kalau mau dihargai juga sahabat-sahabat dari pergerakan mahasiswa Islam. Betul? Salam pergerakan. Oke, jadi saya minta enggak, maka apa yang dilantunkan dalam bacaan suci Al-Quran, orang yang main-main akan masuk neraka, betul? Ada yang tidak hafal, buka HP. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila arwah Dewan Perwakilan Rakyat yang mahati nuraninya mati. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أو خلفهم
فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بمثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يرجعون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Oke sahabat-sahabat, silakan kita berdiri, rapatkan barisan. Ban berapa dibawa, bakar semua. Betul sahabat-sahabat? Silakan rapatkan barisan sahabat-sahabat. Semoga bacaan Yasin kita itu menembus reluk hati anggota yang ada di tempat ini. Betul sahabat-sahabat? Maka saya sampaikan, sebelum saya serahkan kepada jenderal lapangan kita, barisan-barisan sahabat-sahabat pastikan tidak ada penyusup di dalamnya. Betul sahabat-sahabat? Hati-hati penyusup sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, pastikan tidak ada penyusup di dalam ini sahabat-sahabat. Api dinyalakan. Hati-hati. Jangan pakai begitu, jangan pakai begitu. Oke, saya serahkan kepada sahabat Sirkum. Cek. Baik,
sahabat Son mungkin minta tolong keranda mayat dibawa ke depan. Mungkin keranda mayat mungkin dibawa di tengah-tengah mic ini di ban. Oke, silakan diputarkan lagu gugur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu anggota dewan, Bapak Ibu kepolisian, semua sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat Bapak Ibu sekalian, mari kita merefleksi, mari kita merenungkan dalam sebagai seorang pemuda, kami seorang penerus bangsa hari ini. Bapak Ibu melihat kondisi ada banyaknya pemuda hari ini, banyaknya kasus-kasus yang dilakukan oleh pemuda hari ini. Bagaimana kalau generasi kita rusak hari ini? Bagaimana dengan tahun 2045 nanti generasi emas? Kalau pemuda hari ini Bapak Ibu sekalian, masyarakat kita sudah tertindas. Alhamdulillah, saudara, masyarakat diperanas dengan beberapa kebijakan yang tidak pro ke masyarakat. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat di luar sana, mereka hanya ingin mencari sebuah praktik. Mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi mereka, tetapi apa? Kita dibenturkan sesama oknum. Ini salah satu korban di negara kita, ini salah satu ojol. Bagaimana dengan korban-korban di depannya? September mengukir Mari kita merefleksikan diri. Apakah betul yang dikerjakan selama ini pro kepada masyarakat? darah malam Apakah yang dikerjakan selama ini bisa mendukung masyarakat? Sistem oligarki ini bisa di negara kita ini sudah berjalan begitu panjang. Yang miskin malah semakin terpuruk. penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan Semangat telah kau kita yang gimana kemudian Bapak mampu menuntaskan korupsi yang ada pada hari ini. berkedaulatan. Percaya Bapak Ibu, pemerintah hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingan mereka pribadi. Hanya ingin mempersempit mereka, hanya ingin memperteman mereka, tapi tanpa pernah memikirkan nasib dan bagaimana rakyat miskin akan dan juga yang terakhir saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, para pengambil kebijakan, para Bapak Ibu sekalian, polisi hari ini masih ada yang mau memperhatikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi. Kemana maksudnya hari ini? Kemana Bintungkul hari ini? Kami para aktivis saja ingin menyampaikan hati nurani kami. Yang ditanya hari ini hati nurani masyarakat, anggota dewan, hati nurani pemerintah daerah, hati nurani pemerintah hari ini tidak ada lagi. Mereka berjuang untuk keadilan masyarakat, malah mereka disingkirkan dari dunia ini. Jadi, sebagai bahan renungan refleksi, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Sahabat-sahabat pemuda, mari kita introspeksi bagaimana kita menjadi agen option yang baik dan berkualitas baik. Sekian sahabat-sahabat. Tangan terkepal itu menandakan perlawanan atas ketidakadilan. Tangan terkepal atas dukungan terhadap masyarakat miskin hari ini yang tertindas. Tangan terkepal atas dukungan terhadap masyarakat terpinggir hari ini. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Salam keadilan. Dan salam pergerakan. Sekian dari saya.
tuntutan kita, kita akan aspirasikan pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sahabat-sahabat. Bapak anggota Dewan yang terhormat, aparat-aparat kepolisian yang hadir di tempat ini, seluruh yang hadir di tempat ini, kami sampaikan bahwa gerakan mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Wajo adalah murni dari gerakan kita yang kami inisiasi dari diri kita, sahabat-sahabat. Maka kami sampaikan bahwa hari ini kami melaksanakan aksi September Hitam, sahabat. Pelanggaran HAM sampai detik ini belum diselesaikan oleh pemerintah, sahabat-sahabat. Dewan yang terhormat, kami bergerak melakukan aksi, tidak ada anarkis di dalamnya sedikit pun, sahabat-sahabat. Maka saya minta kepada sahabat-sahabat, hormatkan mereka, maju ke depan. من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فيحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فيعود وآية لهم. Dengan kenangannya memperjuangkan rakyat Indonesia, sahabat. Hari ini Pak, Bapak kepolisian, sebenarnya saya juga mau berhadapan dengan Bapak tentara, sahabat. Banyak sejarah kelam pelaku kasus HAM berat yang dilakukan oleh aparat, dilakukan oleh TNI, sahabat. Saya juga mau hadir mereka sebenarnya, tapi apalah daya, bapak-bapak sebagai penyambung lidah kami, tolong disampaikan. Tolong sampaikan ini kepada Komnas HAM. Siapa dia? Talius Pigai. Untuk jangan terlalu banyak bicaranya. Banyak sekali bicaranya, tidak ada kerja. Sampai kapan kasus itu Marsina itu mau ngambang? Kalau itu tidak selesai, sahabat, akan dipastikan besok mungkin saya yang akan mati. Saya yang akan hilang dari negeri ini, karena negeri ini benci orang-orang yang berpikir, sahabat. Negeri ini benci dengan orang-orang yang tidak melupakan sejarahnya. Negeri ini benci kepada mahasiswa-mahasiswa yang mulai berpikir, sahabat. Sahabat-sahabat sekalian, untuk melanjutkan ritme pergerakan, demi kondusifnya ritme pergerakan, saya undang kepada Marsinah Muda, sahabat Ijung, anaknya sahabat Ijung, untuk naik ke depan. Silakan sahabat. Setidaknya mati besok kau adalah sahabatku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Hidup perempuan yang memperjuangkan keadilan. Sahabat-sahabat sekalian, kami berdiri di sini turun melakukan aksi bukan untuk huru hara, bukan untuk membuat kegaduhan, tapi kami hanya ingin mengingatkan kepada negara bahwa bulan ini adalah bulan duka bangsa. Kami menyebutnya September Hitam, di mana banyak peristiwa yang melanggar hak asasi manusia di negeri ini sampai sekarang belum diselesaikan. Sahabat-sahabat sekalian, mari mengenang tahun 1993, tahun di mana seorang buruh perempuan bernama Marsina. Marsina adalah seorang buruh perempuan yang ingin menuntut hak-hak seorang buruh, berdiri bersama kawan-kawannya, menuntut keadilan, menuntut kesejahteraan. Namun apa balasannya? Marsina dibungkam, disiksa, nyawanya direnggut hanya karena dia berani menyuarakan kebenaran. Hidup perempuan yang melawan kebenaran. Sahabat-sahabat sekalian, Marsina memang sudah tiada, tapi semangatnya harus tetap hidup di dalam dada kita. Salam pergerakan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Marsinah Muda, kau adalah sahabat kami semua. Sekarang kita ke sahabat Kutilang, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Hidup rakyat Indonesia. Kami berdiri di sini tengah-tengah bapak dan ibu itu sekalian yang mengatakan dirinya mereka dewa. Sahabat ibu. Bagaimana suara kami? Kita tinggal di negara yang demokratis. Kita tinggal di negara demokratis. Katanya, masa kalian tapi nyatanya kita bersuara dianggap sebagai bentuk pertuan. Kita bersuara, kita dibuka, ditindas, bahkan dilindas.
Betul. Betul tidak sahabat? Saya ingat salah satu karya Puji Tukul. Buat apa punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Lebih baik saya mati dengan kebodohan daripada harus punya ilmu tinggi, melanjutkan pendidikan tinggi, menjadi orang pintar, berintelektual kalau hanya untuk mengibuli orang. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, seringkali aksi-aksi yang seperti ini akan dituduh makar, subversif. Maka dari itu saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Salam rakyat yang tertindas. Salam pergerakan. Baik, Bapak Ibu Dewan yang terhormat dan juga para sahabat-sahabatku yang berada di tempat ini. Saya rasa kita berkumpul di hati kita. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di bulan September ini. Akan tetapi untuk kepada para Bapak Ibu aparat dan juga para Bapak Ibu dan penindasan yang terjadi di bulan September ini, saya tidak usah menceritakan salah satu kejadian-kejadian yang terjadi. Pasti Bapak Ibu semuanya akan tahu hal-hal yang terjadi di bulan September ini, Bapak Ibu sekalian. Dan saya harap juga bahwasanya kita membacakan Yasin tadi tidak semata-mata ditujukan oleh apa. Jadi daripada itu saya rasa kalau bukan dari kita semua untuk para mahasiswa, siapa lagi yang akan memperjuangkan keadilan Indonesia, sahabat? Apakah mereka melakukan pekerjaan yang mestinya mereka lakukan? Apakah mereka melakukan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia? Dan kanjuruhan, sahabat-sahabat, yang tidak lama terjadi di tahun belakangan ini, banyak korban-korban, akan tetapi tidak ada keadilan untuk anggota dewan mengusut tuntas kasus-kasus yang terjadi hingga saat ini. Karena kenapa kita turun di sini, sahabat? Karena keresahan Indonesia. Banyak peristiwa terjadi barusan ini, sahabat. Tidak usah yang jauh-jauh. Baru-baru ini saja ada ojol yang tertindas. Akan tetapi apakah semua itu mendapat? Daripada itu, angkat tangan sahabat-sahabat sekalian. Kita bersama-sama melantunkan yang terjadi di Indonesia. Kita hanya akan mengingat yang belakangan ini, sahabat. Lalu itu semua dimulai di September, sahabat. Di sebelum bulan September masih di korupsi 2019, kanjuruhan, semua tidak ada kejelasan, sahabat. Mereka mati, tapi apa yang dikatakan oleh pemerintah? Maaf. Seperti itu. Sering seperti itu dan akan terjadi terus seperti itu. Kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lampau, keadilannya, sahabat. Saya mengundang kembali Marsina Muda. Arni, kepada sahabat dipersilahkan. Hidup mahasiswa! Hidup! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undang kepada seluruh teman-teman mahasiswa untuk berdiri semuanya. Rapatkan. Berdiri, rapat. Mana kaminya polisi? Rapat, tidak ada api. Saya undang kepada seluruh mahasiswa untuk berdiri merapat. Jangan hilangkan semangat kalian. Kami di sini menjadi perwakilan para rakyat yang seharusnya datang di sini. Rakyat yang malu, rakyat yang takut. Takut dan selalu takut. Kami di sini menjadi perwakilan para orang tua kita yang tidak berani muncul di depan para anggota DPR. Para orang tua kita yang takut pekerjaannya direnggut, yang takut dipecat, yang takut akan hal-hal yang selalu ditindas oleh DPR. Jangan pernah hilangkan semangat kalian dalam mewakili rakyat menyampaikan segala aspirasi-aspirasinya.
membangkitkan segala semangat-semangat yang seharusnya muncul di antara para rakyat. Semangat-semangat yang seharusnya, tapi mereka takut akan segala ancaman-ancaman yang selalu disampaikan oleh para anggota DPR. Saya mengingat kembali kepada sahabati kita Marsinah dan kepada teman-teman khususnya perempuan. Jangan sampai sahabati kita Marsinah itu sampai terlupakan di hati kita. Karena jangan sampai di kemudian harinya nanti kita akan menjadi Marsinah kedua yang akan dilecehkan, yang akan dibunuh oleh para anggota-anggota yang tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Orang-orang yang seharusnya menjadi kita, malah mereka lah yang merenggut nyawa kita. Maka di sini saya ingin membangkitkan kepada teman-teman semangat kalian. Jangan pernah tunduk kepada orang-orang yang seharusnya yang menggaji para anggota DPR. Kami yang memilih anggota DPR, lalu kenapa kalian yang sepertinya tidak ada pergerakan sama sekali? Adalah sebuah jiwa yang tidak ada rohnya sama sekali. Apakah di depan kita ini adalah orang-orang yang tidak punya pikiran sama sekali? Kalau begitu, apakah bisa disebut sebagai hewan? Hanya hewan yang tidak memiliki pikiran. Atau mungkin pikirannya hanya hal-hal rendah, hal-hal yang negatif, hal-hal yang berdasarkan hanya kenikmatan dan nafsu. Ingat teman-teman, Marsinah mati karena dilecehkan oleh orang-orang yang tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Ingat, jangan pernah matikan Marsinah di dalam hati kalian. Khususnya perempuan, jangan pernah mematikan semangat dari Marsinah yang telah meninggal mendahului kita. Dan ingat, jangan sampai kita menjadi Marsinah. Hidup mahasiswa, hidup pergerakan, hidup perempuan yang melawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja Bapak apa? Menjalankan visi misi, mewakili suara rakyat, menerima aspirasi. Mana? Janjilah. Saat Bapak berkampanye ke sana ke sini, di situ keadilan ditegakkan. Mana main? Saat mendapatkan kursi keadilan dibuka but yang penuh dengan berbelas sukacita dan berbicara dengan bahasa cinta. Sebab apabila cinta sudah dibuka, betul sahabat-sahabat, sudah ada buktinya sahabat-sahabat, di mana rakyat sekarang dieksploitasi, dipaksa bekerja tanpa keadilan sesuai dengan katanya negara kita yang seafiliasi dengan Pancasila sekarang menjadi dua, korupsi yang adil dan merata. Tiga, kekuasaan yang dipimpin nafsu kekejaman dalam perselingkuhan dan kepura-puraan jabat aparat. Katanya negeri kita, tapi tidak, yang di dalam mereka lah hanya sejahtera. Betul tidak sahabat-sahabat? Mungkin cukup sekian dari kami, Pak. Dari mana main? Apakah ada dapat dari kita saudara-saudara? Tidak ada. Apa itu katanya Dewan Perwakilan Rakyat? Aduh. Cukup sekian dari saya. Tangan terkebal dan maju ke muka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassadah.
Sahabat-sahabat, saya ingin menyampaikan, di bulan September tahun 2024, PMI pun melaksanakan aksi di tempat ini, sahabat-sahabat. Dan ada rapat-rapat kebijakan pemerintah. Jika ada kebijakan-kebijakan yang akan dibuat, maka seluruh organisasi OKP itu akan diundang. Tapi sampai hari ini tidak ada undangan, sahabat-sahabat. Salah satu tuntutan kami waktu itu, sahabat, rumah bernyanyi di Kabupaten Wajo. Hari ini sampai hari ini tidak bisa tertib. Kami duga ada kong kali kong lagi terjadi di dalamnya. Betul, sahabat-sahabat? Oleh karena itu, referensi intelektual pengetahuan anggota dewan kita, betul? Kalau ada jawaban dari anggota dewan tidak bercerdaskan intelektual, maka dipertanyakan ijazahnya. Betul, sahabat-sahabat? Jangan sampai kader lebih pintar dan lebih cerdas daripada anggota dewan. Kalian itu adalah wakil kami, Pak anggota dewan, Ibu anggota dewan. Kalau kami bertanya, sampaikan jawaban yang kemudian masuk dalam logika kita dan betul-betul sesuai dengan apa yang kami minta, betul? Maka saya kemarin silakan pimpin anggota sahabat-sahabat kita masuk ke dalam. Sabar ya. Tadi kita sampai ke sini ada berapa anggota DPR? Coba lihat semua di atas. Waduh, silakan masuk 3 baris. Ikuti Ocang, Sambo dan Baso. Masuk. Tidak ada anarkis ya, sahabat-sahabat. Bukan semua tribut kecuali mobil. Baik, silakan kumpul. Ini ambil tribut yang di print, ambil semua. Ambil semua, ambil. Itu iji tukul. Pastikan sahabat-sahabat semua kader TNI yang hadir hari ini masuk ke dalam ruangan. Entah mau duduk, mau tidur, mau berdiri, yang penting kita masuk. Semua bendera besar masuk, sahabat-sahabat. Kita akan berdialog. Kita akan uji pengetahuan anggota dewan kita. Minta tolong sound system jangan pulang sebelum kami keluar dari ruangan ini. Ayo sahabat-sahabat, tolong jenderal lapangan pastikan semua sahabat memasuki ruangan. Semua sahabat memasuki ruangan. Ayo sahabat, ayo. Udah tahu ada di makanan mungkin dan. Oke sahabat-sahabat, terima kasih sahabat-sahabat. Saya dengar ada yang mencederai anak kita, sahabat-sahabat. Ada yang ingin mencederai anak kita, sahabat-sahabat. Jangan sampai ada sahabat yang ingin juga. Semuanya masuk. Semua sahabat masuk.
Mana anggota dewan? Kalau tidak ada anggota dewan hari ini, maka hari ini saya lantik anggota kader PMI jadi anggota dewan, betul? Saya undang kepada seluruh anggota dewan yang 13 orang tadi. Ada saya dengar tidak hafal Yasin tadi, sahabat. Oke. Kita tertib ya sahabat. Kita buktikan bahwa organisasi PMI Kabupaten Wajo, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Wajo adalah organisasi yang tertib dan tidak akan mendengarkan orang-orang yang ingin membuka PMI Kabupaten Wajo. Betul? Maka saya minta tolong sahabat, satu komando. Tidak ada suara selain suara saya sahabat. Tidak. Minimal nyalakan mic-nya, Pak. Cek. Sengaja dimatikan, sengaja dimatikan. Anggota dewan, Wak Irfan. Mana anggota dewan yang perempuannya tadi? Ada 2 orang. Bilang yang 2 orang tadi perempuan, ada tadi 2 orang perempuan anggota dewan. Mana? Mana tante-tante yang pakai baju pink sama pakai baju biru? Oh. Sabar, sabar sahabat. Satu bicara, satu suara, satu suara. Kaipang, kaipang. Cek, cek, cek. Mana. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Saya harap ketenangan sahabat-sahabat sekalian. Pada cek, cek, cek. Matikan yang lain dulu. Cek. Baik sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, sekali lagi saya sampaikan harap kondusif, harap tertib,
kita akan menyampaikan aspirasi yang dibawa pada sore hari ini, dan tentu ini adalah bentuk penyampaian kepada bapak-bapak yang terhormat. Tolong mic di depan, tolong dimatikan. Yang berbicara dulu dihidupkan. Kalau mau bicara nanti minta izin supaya mic ini bunyi, oke? Karena kalau semua hidup itu tidak bisa hidup. Satu bunyi, misal ini setelah saya berbicara, Pak Sekung yang bicara. Silakan dibuka Pak Sekung. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dewan Perwakilan Daerah yang terhormat, kami hadir pada sore hari ini tentu menyampaikan beberapa aspirasi. Tidak menutup kemungkinan melihat kondisi-kondisi negara dan bangsa kita ini yang carut marut, tidak begitu kondusif. Tentu ini merupakan salah satu tuntutan pertama kami secara nasional. Bagaimana kemudian pemerintah daerah Kabupaten Wajo memiliki bentuk andil terhadap pemerintah pusat, mendukung masyarakat daerah tentang tuntutan-tuntutan nasional yang ada pada hari ini. Ada 17+8 yang menjadi tuntutan. Mungkin tuntutan 17 ya sudah ada evaluasi, tapi tuntutan 8 ini yang kurang lebih deadline-nya selama 1 tahun. Ini menjadi bentuk pressure kita dari daerah supaya pemerintah pusat juga memiliki pandangan bahwa di daerah juga direspon ini tuntutan. Mungkin seperti itu. Yang kedua, langsung saja mungkin nanti disampaikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Saya menyampaikan ada beberapa isu lokal juga yang kami bawa. Yang pertama mengenai persoalan tambang ilegal. Yang kedua, semerautnya parkiran dan bangunan sampai ke bahu jalan. Ketiga, persoalan domisili anggota DPRD Kabupaten Wajo yang mesti berdomisili di Kabupaten Tempe. Mungkin nanti juga dilanjutkan kepada sahabat ketua cabang. Kepada sahabat ketua saya persilakan. Cek. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sahabat-sahabat, jangan ada yang duduk di meja sahabat ya. Kita ini adalah kaum intelektual. Kita hargai forum ini adalah forum yang kami anggap resmi karena kita bertemu dengan perwakilan kita di kantor ini. Jadi yang duduk di meja silakan duduk melantai. Di depan ini sahabat yang tidak punya tempat duduk di belakang. Bendera di depan belakang. Bendera besar kesini di belakang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Wajo, seluruh anggota Dewan yang sempat hadir pada tempat ini, yang tentunya saya banggakan dan saya cintai, seluruh kader-kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Wajo. Salam pergerakan, salam pergerakan, salam pergerakan, salam. Oke, aplaus untuk seluruh sahabat-sahabat. Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak anggota Dewan telah menerima kami di tempat ini, dan rasakanlah sahabat, inilah tempat di mana anggota Dewan menempati rapat-rapatnya. Penuh dengan AC. Ya, tapi masih ada fasilitas yang tidak ada. Terlepas dari situ Pak anggota Dewan, sengaja di surat kami itu kami tidak cantumkan tuntutan kami. Yang kami tulis adalah tema besar aksi September Hitam. Di dalam aksi September Hitam ini, kami bawa kasus-kasus pelanggaran HAM-HAM, apa yang kemudian disampaikan oleh orator-orator di bawah, Bapak anggota Dewan. Yang selanjutnya, kami membawa beberapa tuntutan-tuntutan menjadi isu-isu lokal yang sampai hari ini itu susah sekali ditertibkan di Kabupaten Wajo. Pertama, tambang ilegal. Sampel banyak kemudian di Kecamatan Tempe yang termasuk menjadi tambang-tambang ilegal yang kemudian di luar Kecamatan Tempe. Kalau kemudian ada tambang-tambang yang kemudian sudah mendapatkan surat izin dari dinas terkait, maka tolong ditindaklanjuti Pak anggota Dewan.
Dia itu menyalahi beberapa indikator-indikator, termasuk kader saya menjadi korban. Hampir buta matanya sebelah kanan karena dia berkendara di belakang mobil trek yang sedang membawa tanah, entah itu tanah dari gunung mana yang dikeruk oleh tambang-tambang itu. Hampir buta matanya sahabat-sahabat. Saya sampaikan namanya itu sahabat Sinta, ketua komisariat Madu Keleng. Dia hampir buta. Tanah sebesar ini yang sampai ke kepalanya. Apa? Ada mobil trek yang mengambil tanah tanpa menutup trek itu. Dan ini harus disampaikan ke Satlantas ini Pak anggota Dewan. Tertibkan semua itu. Selanjutnya tambang pasir di Sakbamparu. Tambang pasir di Sakbamparu itu melahirkan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang kami anggap membahayakan masyarakat sekitarnya. Pertama, saya sengaja tidak cantumkan supaya Bapak anggota Dewan menulis. Jalanan itu penuh pasir-pasir. Kalau musim kemarau berarti pasirnya akan berterbangan, betul? Musim hujan Bapak anggota Dewan, pasirnya itu akan menyatu dengan air dan kelihatan bukan jalan. Kami minta dinas-dinas terkait tentang tambang-tambang itu tolong dihadirkan di rapat selanjutnya, dan kami minta kami juga diundang. Selanjutnya Bapak anggota Dewan, soal semrawutnya parkiran di Kota Sengkang. Jalur depan kampus Prima, Amesangan di Jalan Mesti Raya, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kendaraan sering parkir kiri kanan di badan jalan. Banyaknya tempat usaha yang tidak menyediakan lahan parkir yang memadai untuk usahanya. Banyak pelaku usaha yang kemudian menggunakan trotoar, bahkan menggunakan bahu jalan. Kita bisa cek di kota-kota Sengkang ini. Sehingga kita yang berkendara itu menjadi terganggu sahabat-sahabat. Tolong dievaluasi itu Pak. Apa dampaknya? Tentu melanggar aturan lalu lintas, sering menimbulkan kemacetan, potensi terjadi kecelakaan juga bisa. Terakhir, soal yang kami singgung tadi di orasi Pak, korum dan tidak korumnya rapat anggota Dewan hari ini atau hari-hari sebelumnya. Banyak yang kemudian anggota Dewan yang tidak berdomisili di Kecamatan Tempe, dan itu harus ditindaklanjuti. Mungkin sebenarnya masih banyak tuntutan-tuntutan kami, tapi kami PMI itu suka mencicil-cicil tuntutan kita, betul sahabat-sahabat? Kalau Pak anggota Dewan melihat banyak kemudian kader yang saya bawa, ketika tuntutan ini belum bisa diselesaikan, maka saya pastikan saya akan bawa 3 kali lipat dari hari ini, betul sahabat-sahabat? Mungkin tuntutan itu juga saya sampaikan Pak. Masih ingat pada saat kami aksi di bulan September kalau saya tidak salah tahun 2024 yang lalu, kami juga aksi seperti ini Pak. Kami tuntut juga isu lokal, tapi Bapak atau perwakilan anggota Dewan yang hadir pada waktu itu menjanji bahwa ketika ada rapat untuk kebijakan, ketika ada rapat untuk kebijakan pemerintah daerah, maka kami janji PMI akan diundang untuk rapat itu. Tapi sampai hari ini tidak ada. Oke, sahabat, kami sampaikan kembali Pak anggota Dewan, tolong Pak, kami teriak-teriak ini dengan dasar keresahan kami. Saya sampaikan kepada seluruh media yang hadir hari ini, kepada seluruh media yang hadir hari ini, jika ada omongan-omongan di tanggal 1 September kemarin bahwa PMI tidak turun karena dikasih makan oleh pemerintah, demi Allah kami tidak mendapat seperti itu. Haram hukumnya kami dapat seperti itu. Tidak usah mengeluarkan berita-berita yang tidak-tidak. Oleh karena itu sahabat-sahabat, gerakan kita ini adalah gerakan murni dari PMI Cibawajo. Tidak ada embel-embel tunggangan dari oknum-oknum siapapun itu, apapun jabatannya, tidak.
kami tidak bisa dibungkam dengan itu. Oleh karena itu, sebelum saya serahkan kepada Ketua DPR, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bela sungkawa yang terjadi akhir-akhir ini, adanya ojol yang tewas, bahkan kemarin kebakaran DPRD Kota Makassar, ada beberapa orang yang tewas, maka 4 ya Pak anggota Dewan. Hari ini kita jernihkan hati, kita kirimkan suratul Fatihah, bentuk respon positif kita dari PMI Cabang Wajo melihat demokrasi yang tidak sehat dan melahirkan korban-korban yang ada. Jika ojol kemarin meninggal dunia, maka tidak ditahu esok atau lusa saya atau kalian menjadi korban. Maka saya mengajak kepada sahabat, kepada seluruh anggota Dewan yang hadir, kita kirimkan suratul Fatihah kepada korban-korban aksi-aksi demonstran yang terjadi beberapa hari yang lalu. Semoga dia tenang di tempatnya dan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan di dunia. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila ruhil arwah. Al-Fatihah. Dolin. Ya, saya rasa sampai itu Pak anggota Dewan. Silakan respon apa menjadi tuntutan kita pada sore hari ini. Sekian, saya tutup dengan zikir. Tolong sahabat, kita hormati forum ya. Saatnya Bapak anggota Dewan, Ketua DPRD itu akan menjawab apa menjadi tuntutan kita hari ini. Oke sahabat? Sahabat. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap pengurus PMI dan seluruh anggota yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati para anggota Dewan yang sempat mendampingi kami pada hari ini. Yang saya hormati para insan pers yang sempat meliput hari ini. Syukurlah pada hari ini kita masih sempat diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama di tempat ini. Saya kira di sini saya lihat ada isu nasional yang tetap muncul, ada isu lokal. Isu nasional itu antara lain mengenai HAM, ya. Ini yang pertama yang saya kira seluruh Indonesia menyuarakan hal ini. Kemudian terkait dengan hal-hal yang sifatnya lokal, mungkin secara sepintas saya jawab, tapi nanti akan kita tidak lanjuti dengan rapat dengan pendapat, dengan menghadirkan dinas terkait yang terlibat di dalam proses-proses ini. Tapi secara umum saya kira saya bisa menjawab beberapa. Yang pertama adalah tambang ilegal. Saya kira ini sudah sangat sudah banyak yang ditindaklanjuti oleh baik teman-teman dari Komisi 3 sudah meninjau langsung maupun teman-teman dari polisi dan untuk menindaklanjuti, tapi masih ada. Kemudian yang kedua parkiran ini saya kira betul. Ini juga selalu kami suarakan di setiap rapat-rapat dengan dinas-dinas terkait supaya ini ditertibkan karena akan melanggar, sudah melanggar karena dia menjual di bahu jalan, sudah bukan lagi di atas trotoar di beberapa tempat. Belum lagi kalau pembelinya juga parkir. Saya kira bukan cuma adik-adik, kami juga merasakan itu. Yang ketiga adalah ini pengangkutan. Memang di dalam peraturan, memang Pak Polisi dan Disupin harus tertibkan itu. Pengangkutan material tambang itu harus ditutup pakai terpal. Ini sebenarnya yang tidak kita laksanakan, yang harusnya ini Pak Polisi Lalu Lintas maupun Perhubungan bisa melakukan ini, menegur. Kalau tidak, dilarang jalan, sekalipun sudah berizin. Selanjutnya adalah terutama di tambang pasir. Saya kira memang kami sering lewat di situ Pak, karena satu-satunya jalan ke Makassar itu yang agak bagus itu di lewat Limbang. Jadi memang kita tidak punya pilihan dan kami sering sekali menghadapi mobil-mobil truk itu.
Saya kira ini semua yang disuarakan oleh teman adik-adik kita, anak-anak kita dari PMI sudah sangat benar, dan insya Allah nanti kami akan tindak lanjuti dengan rapat dengan pendapat terkait dengan rapat-rapat paripurna DPRD, rapat-rapat komisi atau BAMUS atau Pansus AKD yang tidak quorum ya. Ini memang sering kami alami, Pak. Dan ini kembali kesadaran dari masing-masing anggota dewan untuk selalu menghadiri rapat-rapat, menghargai undangan yang disampaikan. Karena kalau ini menyangkut misalnya APBD, itu yang rugi rakyat. Semakin terlambat APBD ditetapkan, itu semakin yang dirugikan adalah rakyat. Insya Allah nanti ini kami akan tindak lanjuti dengan membuat surat edaran kepada seluruh anggota DPRD, sekalipun sesungguhnya ini sudah menjadi kewajiban. Saya kira beberapa hal ini yang penting di sini adalah setelah ini kami akan rapat dengan pendapat mungkin sifatnya umum ya, karena banyak komisi yang terlibat di dalamnya, sehingga dan melibatkan PMI. Tolong kami ditegur kalau PMI tidak diundang. Ya, saya kira demikian Pak, tapi mungkin perwakilan ya. Tapi yang lalu itu saya kira beberapa sudah ditindaklanjuti ya, yang di CSR di perusahaan-perusahaan sudah. Yang rumah bernyanyi kemarin belum ada. Yang rumah bernyanyi ya. Baik, rumah bernyanyi kita cakap lagi. Ini supaya ditindaklanjuti juga nanti dalam RDP berikutnya. Rumah bernyanyi. Nah ini memang udah sering kita diskusi dan memang banyak hal yang harus kita tindak lanjuti dan dibuat aturan yang sedemikian. Itu sudah ada aturannya, sebenarnya tinggal penegakannya yang tidak kurang berjalan. Saya kira demikian. Masih ada yang mau ditambah? Izin Pak, izin Pak. Baik Pak. Jadi langsung saja Pak, tanpa mengurangi rasa hormat kami Pak. Jadi sebenarnya isu-isu yang kami bawa pada hari ini itu sudah menjadi isu lokal yang lama yang pernah kita sampaikan. Itu kurang lebih 1 tahun yang lalu. Sudah berapa kali Bapak melakukan rapat atau sidang di tempat ini, tetapi apakah ada perubahan terhadap isu yang kami bawakan Pak? Tidak ada. Itu sudah 1 tahun, padahal perjanjian kemarin cuma kurang lebih 1 bulan. Tapi tidak ada. Terus kalau begitu, pemikiran kami sebagai rakyat yang mempercayakan semuanya kepada Bapak tentang hal-hal yang seperti itu, apa gunanya Pak? Baik Pak, terima kasih. Ya, izin tambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ikut nimbrung bicara. Yang terhormat Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Wajo, begitu pula rekan-rekan ketua komisi, ketua fraksi, begitu pula rekan-rekan anggota DPR yang sempat hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan, salam pergerakan, salam biru kuning, adik-adik PMI yang sempat hadir pada sore hari ini memberikan aspirasi dan mengingatkan kami sebagai anggota DPR atas beberapa kehilapan yang tadi disampaikan. Terima kasih banyak atas kedatangan dan penyampaiannya. Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, menambahkan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua terkait beberapa hal yang dipertanyakan. Jadi terkait dengan tadi disinggung tuntutan masyarakat, kalau tadi tidak salah ada 8 dan responnya seperti apa. Lalu tambang ilegal yang kebetulan tadi disinggung itu di dapil saya, Kecamatan Sabamparu. Dan ini memang beberapa kali saya sudah sampaikan, terutama yang di daerah Salot Tengah itu, yang sebelah kiri. Di situ pasir dan air, bukan hanya pasir tapi juga airnya yang sering ke tengah jalan itu dan membuat beberapa pengunjung motornya terpleset. Jadi saya sudah sampaikan kemarin beberapa aparat TNI yang turun di beberapa tambang itu, saya sudah sampaikan dan bisa dicek, pernah turun aparat TNI di situ di beberapa tambang untuk mengecek. Lalu pernah juga saya sudah sampaikan dari awal bahwa mendampingi langsung dari balai, karena kalau di data mereka itu ada 21 tambang, padahal jumlah tambang di Sabampar itu tidak se-21 itu, ada hanya beberapa. Dan itu sudah mereka cross check dan evaluasi, dan insya Allah
kami secara pribadi ini terkait dengan dapil, tapi kalau bicara komisi ini bukan ranah saya, ini ranahnya Komisi 3. Kami di Komisi 1 bergelut dengan pemerintahan, tetapi saya di dapil saya sering berkoordinasi dengan Ketua Komisi 3, termasuk parkir kemarin dengan ketertiban area sentral. Bisa dicek di media sosial bahwa ada komentar saya di situ terkait tertib bagaimana parkiran apa semua dan lain-lain, bagaimana lalu lintas yang ada di sekitaran sentral itu, termasuk juga dengan komentar saya terkait bahu jalan juga ada di media sosial. Saya sudah sampaikan berapa kali, Pak Ketua juga sudah menelpon beberapa kali Kepala DLH 3 hari yang lalu melalui senior PMI juga Supris Musafir menyampaikan, dan saya sudah fasilitasi untuk ketemu Pak Kadis. Saya belum cek apa betul sudah ketemu atau belum, ini saya belum dengar lagi. Lalu terkait di sini usaha yang tidak memiliki lahan, saya kira juga ini ranahnya Komisi 3, termasuk parkir di sub, dan saya kira Ketua Komisi 3 hadir pada sore hari ini dan sangat proaktif juga, sering menyampaikan via telepon dan saya dengar langsung. Lalu quorum rapat, kalau kita bicara quorum rapat hari ini kan bukan rapat, mohon maaf saya luruskan sedikit, ini hari bukan rapat. Jadi di tatip DPR itu dinyatakan ada beberapa jenis rapat, dan saya kira hari ini tidak bisa saya mengklaim bahwa ini adalah rapat, karena bicara quorum itu maka tentang rapat-rapat. Nah, ini bukan rapat, ini adalah penerimaan aspirasi dan ada perwakilan aspirasi. Sebenarnya ini lebih daripada apa yang adik-adik inginkan. Karena kenapa? Di aspirasi itu kami ada 8 sampai 9 per hari penerima aspirasi, dan saya kira hari ini lebih daripada penerima aspirasi. Malah saya hari ini dengan kondisi masih flu berat, dan kami dari beberapa orang ini di luar daripada kewajiban kami untuk hari ini mengikuti ini, tapi karena sebagai bentuk tanggung jawab, mohon izin bisa kita saling menghargai dan menghormati. Saya menyampaikan hari ini juga kami hadir, walaupun ini bukan ranah kami, piket kami hari ini, tapi kita hadir. Lalu janji rapat kami juga hadir, Pak, bukan ranah ta ini, kami juga hadir. Iya, aspirator. Yang kira jamik ada keluhan-keluhan seperti itu. Seharusnya ini pekerjaannya Bapak. Betul. Toh, tapi kenapa kita yang suarakan? Enggak, saya suarakan bicara quorum. Ya, jamik yang mengeluh karena pekerjaan tak profesional sedikit. Izin, bisa saya lanjutkan? Bisa saya lanjutkan? Ya. Janji rapat betul ini tidak pernah dipenuhi. Saya akui ini tidak pernah dipenuhi. Saya sportif deh. Oh, maaf kalau bicara lurus kita lurus ya, kalau bengkok ya kita luruskan. Lalu terkait rumah anggota DPR. Tunjangan ya kalau saya tidak salah tadi, tunjangan perumahan ya, tunjangan perumahan. Ada beberapa teman yang memang tidak termasuk saya, tidak domisili Tempe, tapi silahkan bisa dicek. Kami lagi nyicil rumah di Tempe tapi belum selesai. Jadi berdasarkan itu tunjangan perumahan itu, karena kami belum domisili situ, itu tunjangan perumahannya, peruntukannya. Lalu rumah bernyanyi saya kira pernah sudah ditindaklanjuti kemarin dengan pembentukan Satgas, tetapi ini kembali harus dievaluasi apa betul masih berjalan normal seperti yang adik-adik inginkan, dan ini saya kira ditindaklanjuti kembali dengan hasil kesepakatan dan evaluasi kita pada sore hari ini. Saya kira mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kalaupun ada salah atau mungkin ada kurang daripada apa yang saya sampaikan tadi, bisa nanti kita evaluasi kembali di diskusi kita sore hari ini. Saya kira mungkin itu pimpinan. Terima kasih. Izin Pak Pimpinan sedikit menambahkan, masih ada beberapa poin tadi yang menyinggung persoalan tambang ilegal. Bukan hanya berbicara persoalan dampak, tapi kita perlu menindaklanjuti dan mengamati serta meneliti dengan baik oknum-oknum yang ada pada tambang ilegal ini itu murni atau ada permainan di dalamnya. Salah satu contohnya Bapak, di dekat tambang pasir yang ada di Sabamparu itu ada pos LJR. Gunanya pos LJR ini ketika ada hal yang buruk yang bisa berdampak terhadap masyarakat, kenapa dia tidak melarang? Kenapa dia tidak menginformasikan untuk menutup mobilnya? Kenapa hanya dilihat saja? Karena adanya di bagian mana ini? Di
Desa apa? Desa Bamparru dilewati jembatan Alimbangan. Yang kedua, kami menuntut untuk diteliti dengan baik bahwa ada sedikit permainan di dalam tambang ini. Mungkin beberapa mobil yang beroperasi di situ yang harusnya menggunakan solar non subsidi, tapi ada permainan di dalamnya yang mengizinkan untuk memperbolehkan penggunaan solar subsidi. Kita kan sama-sama tahu bahwa solar subsidi ini untuk masyarakat kalangan bawah. Mungkin seperti itu. Jadi saya meminta targetnya di sini, selain dinas-dinas, Polres juga harus, pihak kepolisian juga harus mengusut tuntas oknum-oknum yang terlibat di dalamnya ini. Oke, seperti itu. Yang kedua, salah satu titik juga yang saya gambarkan Pak, mengenai persoalan semerotnya parkiran. Sudah 3 kali hampir saya menjadi korban penabrakan di depannya kampus Universitas Pongri Magelatu. Itu karena ada beberapa penjual yang sampai bahkan bukan lagi di trotoar, bahkan di bahu jalan, sehingga mengakibatkan mobil-mobil besar yang ingin lewat itu tidak bisa, karena itu ada tanjakan Pak. Itu bisa mengakibatkan kemacetan yang panjang. Beberapa kali kami alami itu. Mungkin itu di titik itu juga bisa ditertibkan, mungkin di beberapa titik juga yang disampaikan tadi oleh sahabat ketua cabang. Mungkin seperti itu saya tambahkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan pimpinan Pak anggota Dewan, izin mengenai tadi apa yang disampaikan oleh sahabat Seikum tentang tambang pasir di Desa Bamparru. Kami menemukan ada dugaan pemilik tambang itu memberikan upeti kepada oknum tertentu dengan alasan supaya tambangnya ini tidak ada yang ganggu. Jika ada upeti berarti ada indikasi yang bermasalah di dalamnya, betul sahabat-sahabat? Gampang sekali dibaca gerakan-gerakan itu. Makanya saya sampaikan tadi, usut tuntas apapun sifat kong-kali-kong yang terjadi di dalam tambang ini. Jika misal ada tambang yang ada izinnya, tapi dia melakukan izin itu untuk mencederai, bahkan melahirkan macam-macam korban yang nantinya, maka kita harus dievaluasi sahabat-sahabat. Ini dulu kami temukan ini Pak, makanya tadi saya sampaikan di bawah, bukan hanya polisi, TNI yang menggunakan intel, kami juga di PMI ada intel kami. Saya sebar ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo, dan itu didapatkan ada dugaan pemilik tambang memberikan upeti kepada oknum tertentu. Kami tidak usah sebut merek ya, pasti anggota dewan tahu itu. Jika ada oknum yang memberikan upeti kepada oknum tertentu, berarti ada indikasi yang bermasalah di dalamnya. Mungkin seperti itu Pak. Baik, masih ada dek. Cukup. Ya, jadi yang pos itu barangkali posnya di Pemda, bukan di pos di Pemda itu mencatat berapa mobil yang keluar, karena satu mobil diperkirakan sekian kubik. Pos itu kapan ya? Nah, kalau itu memang betul ada, tapi tujuannya bukan melarang, tapi dia hanya mencatat siaga mesu oto dalam perkiraan satu mobil seperti ini 3 atau 4 kubik. Itu terkait dengan retribusi tambang golongan C-nya. Ya, jadi tapi saya kira ini nanti kita panggil semua deh. Kita panggil Indishub kalau perlu dengan Lantas supaya menertibkan itu. Kemudian terakhir tadi sampaikan itu adanya upeti, saya kira ini perlu kita juga terselidiki. Mungkin masing-masing anggota DPRD yang dari dapil masing-masing bisa sedikit memahami itu, bisa menyelidiki kepada siapa diserahkan itu. Masih ada. Saya kira cukup deh ya. Masih ada yang mau izin tambahan pimpinan. Izin pimpinan. Izin. Silakan ya. Baik, sudah banyak teori yang kami terima tadi. Jangan sampai hal yang kami sampaikan ini cuma menjadi janji-janji manis lagi bagi kita. Bagaimana sahabat, betul? Yang kami perlukan Pak, itu bukan cuma janji, tapi langsung aksi yang diberikan. Ini sudah 1 tahun loh Pak. 1 tahun itu bukan jangka waktu yang singkat. 1 tahun itu lama Pak. Maka dari itu Pak, kami hanya membutuhkan aksi yang langsung ditunjukkan oleh anggota dewan kita. Terima kasih Pak.
Baik, makasih. Kami di DPRD kita punya agenda, kita punya jadwal agenda yang ditetapkan oleh Bamus. Mungkin setelah ini nanti kita akan adakan izin Pak, mana yang lebih penting, rakyat atau yang seperti itu Pak? Lah nanti kita segera Pak, segera kita. Ini kemarin aspirasi dari yang sebelah itu sudah ditindaklanjuti sebagian teman-teman ke Bulog soal harga gabah yang tidak bisa diterima oleh Bulog. Sekarang diaspirasikan ke provinsi, ke Bulog provinsi. Insya Allah nanti ini juga kita aspirasikan dan kita akan panggil semua. Pak Ketua dan Pak Sekum bisa nanti disampaikan ke anggotanya apa hasil RDP itu. Nanti kita panggil semua yang terkait, apakah di subnya, satpolnya, atau lingkungan hidup. Semua yang terkait dengan apa yang bapak-bapak, adik-adik ini usulkan, semua kita tampung dan kita tetapkan. Itu sudah 1 tahun yang lalu Pak. Kalau itu sudah deh, sudah tidak cuma. Tapi apakah ada kelanjutan dari hal itu? Izin Pak, izin. Sebenarnya ini PMI tidak diundang begitu Pak. Istilahnya rapat-rapat lanjutan itu PMI tidak dilibatkan. Sedikit meluruskan kepada anggota Dewan, tolong ketika ada komunikasi untuk ditujukan kepada PMI, tidak usah kepada odokomdum yang tidak jelas. Cari pengurus cabang, siapa itu yang dikomunikasikan. Entah itu alumni atau apa, kami ini pengurus cabang yang mengetahui gerakan PMI yang ada di Kabupaten Wajo. Maka saya sampaikan tadi, tidak ada yang boleh bungkam gerakan PMI hari ini. Betul sahabat-sahabat? Apa gunanya ada pengurus cabang ketika ada komunikasi bukan langsung ke pengurus cabangnya? Mungkin seperti itu Pak. Tadi saya sampaikan ini, setiap ada rapat-rapat lanjutan tolong libatkan sesuai dengan janjinya Bapak. Beberapa tuntutan kami hari ini, tolong dihadirkan dinas-dinas yang terkait, oknum-oknum yang terkait, tambang-tambang yang beroperasi di Kabupaten Wajo, semua dihadirkan. Sepakat sahabat-sahabat? Semua tambang dihadirkan. Oke. Mungkin seperti itu Pak. Baik nih, insya Allah minggu ini kita RDP. Kita rapat dengan pendapat dengan seluruh OPD yang terkait di sini dan mengundang ketua dan sekretarisnya ya, dan anggota yang bisa memberikan penyampaian. Saya kira begitu ya. Mungkin waktunya Pak supaya kami juga catat di agenda kami ini, karena kami ini PMI sibuk juga. Kami masih ingin bergeliria untuk melihat ketidakadilan di Kabupaten Wajo. Hari Senin ya. Supaya kami juga jadwalkan. Betul sahabat? Hari Senin. Kami minta tanggal, tempat, jam. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa itu? Hari Senin depan. Tanggal berapa Senin? Bagaimana? Mau pilih apa ini, berkomisi atau enggak langsung juga dari DPU tanggal 22. Ya, insya Allah nanti ini kita lanjutkan RDP kita pada hari Senin tanggal 22 September. Semua siap hadir. Jadi kita rapat dengar pendapat umum. Jadi semua komisi hadir dan adik-adik hadir, OPD juga hadir, dan kalau memang memungkinkan kita undang juga itu pelaku tambangnya, terutama yang sudah berizin. Harus Pak, harus semua. Berizin tidak berizin hadirkan semua. Berizin juga. Semua yang melakukan operasi tambang di sini. Oke. Kami mau tanya siapa oknum yang kalian kasih supaya tidak diganggu tambangnya. Sudah kan? Oke, kita sepakat tanggal 22 ya. Catat tanggal 22 September. Jam berapa, Dik? Jam berapa? Siang Pak. Jam 4 jam 2 ya. Jam 2 ya, jam 1 ya. Oke, tanggal 22 September hari Senin jam 13.00. Kita undang bapak-bapak, adik-adik semua. Dan semua yang terkait. Gimana? Izin Bapak juga menambahkan ya. Kami juga meminta dengan tegas untuk semua pihak-pihak yang terlibat di sini harus menghadirkan betul-betul orang yang mengambil kebijakan pada hal-hal yang menjadi tuntutan kami. Mungkin contoh dinas EDLHD harus menghadirkan kepala dinas, dan jangan hanya perwakilan yang nanti mengatakan saya tidak tahu. Harus orang yang betul-betul mengambil kebijakan pada ranah tersebut. Semisalnya mungkin Polres, harus orang-orang yang betul mengambil kebijakan di situ.
Ya, izin pimpinan, Kapolres, Wakapolres, Kasat Lantas, Kasat Intel, Kasat Reskrim, semua dihadirkan. Kami ingin berdiskusi. Kami ini sebenarnya tahu ada kong kali kong di dalam, tapi kami ingin berdiskusi secara langsung. Kapolres, Wakapolres, Kasat Intel, Kasat Reskrim, Kasat Lantas. Jadi kita upayakan deh, tapi kan itu instansi vertikal, bukan organisasi perangkat daerah. Jadi kami tetap mengundang. Kalau misalnya Pak Kapolresnya tidak sempat, mungkin kasatnya yang menangani masalah itu. Ya, saya kira demikian deh ya. Ya, izin menambahkan Pak Ketua. Sebelum ditutup, silakan. Pak Ketua dan Pak Sekum yang saya hormati, saya mau sedikit tambahkan. Pertama, karena sebagai jenderal lapangan saya merasa bertanggung jawab dari gerakan ini, Pak Ketua, Pak Dewan. Tadi sempat dimention bahwa salah satunya itu adalah senior PMI. Tidak seperti itu. Ini adalah gerakan akar rumput. Ya, ini adalah gerakan akar rumput. Jadi tidak perlu sebenarnya dimention bilang ada senior PMI dan sebagainya macam. Tidak seperti itu. Saya betul-betul bertaruh bahwa saya hadir hari ini dan teman-teman sekalian hadir hari ini berdasarkan idealisme yang kami pegang. Seperti itu, Pak. Terus yang kedua, saya betul-betul dengan tuntutan ini, saya betul-betul berharap kepada pemerintahan Kabupaten Wajo untuk menjadi percontohan nasional efisiensi anggaran seperti itu, karena belum ada yang memulai yang seperti itu di DPRD, dan saya berharap DPRD Kabupaten Wajo menjadi percontohan nasional dalam efisiensi anggaran. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bicara sudah cukup. Baik, saya terima kasih sekali kepada adik-adik semua yang telah memberikan sumbangsi pemikiran yang memang sangat dibutuhkan untuk segera ditindaklanjuti. Saya kira kita sepakat nanti tanggal 22 September hari Senin jam 1 kita di sini rapat lagi. Mungkin ada perwakilan saja ya, mewakili. Nanti akan ada surat secara resmi kepada pengurus PMI. Pokoknya nanti ketua yang atur bagaimana siapa-siapa yang hadir dan sebagainya. Saya kira demikian ya. Saya kira cukup ya. Ya, sedikit sebelum kami tutup, mungkin ini closing statement ya sahabat-sahabat. Sudah tidak ada yang ingin menambahkan. Saya minta tolong ini Pak Dewan, tolong dicangkam dengan baik-baik. Gerakan ini kami tidak mau hanya sampai di tempat ini. Kami mau gerakan ini betul-betul dikawal, diaspirasikan dengan dinas-dinas terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong jika ada agenda-agenda yang kemudian membutuhkan suara-suara mahasiswa itu diundang, terutama PMI. Betul ya sahabat-sahabat? Dan saya pastikan kembali yang terkait, yang bisa dihadirkan tolong dihadirkan. Kami ingin berbicara langsung dengan mereka, melewati perantara anggota dewan kita sebagai perwakilan kita di DPR ini. Mungkin seperti itu Pak Dewan. Saya mewakili PMI Cabang Wajo mengucapkan terima kasih kepada Pak Dewan atas bersedianya menerima kami untuk berdialog di forum ini, dan kami tunggu undangan tanggal 22 September jam 13.00. Catat sahabat-sahabat, masukkan di agenda Pak Sekum. Semoga janji Pak anggota dewan ini tidak sama seperti janji-janji pada saat ingin naik menjadi anggota dewan. Oke, sekian dari saya Pak. Kami ucapkan terima kasih banyak. Aplaus kepada seluruh sahabat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Wajo. Kita tutup. Salam satu simbol pergerakan. Pak anggota dewan kalau mau angkat tangan tidak apa-apa. Salam satu simbol pergerakan. Salam satu simbol kebermanfaatan mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat ini kita selesaikan. Terima kasih. Kami minta foto bersama. Ayo maju semua kader. Maju.
Pipeng melengking kau selana kok. Tung. Ayo sahabat dipercepat. Dipercepat kita foto bersama. Kan dekat maju. Ayo. Di sini juga sahabat-sahabat berdiri di belakang ini. Di belakang masih ada yang kosong. Ayo. Bendera PMI kibarkan semua. Isi yang kosong. Isi yang kosong. Di belakang sini. Terus. Yang tidak punya tempat di depan maju ke belakang. Cepat. Ayo sahabat dipercepat gerakan, kita ambil dokumentasi. Mundur, Kopri mundur. Bendera yang besar dikibarkan, kecil juga dikibarkan. Kopri mundur. Dokumentasi menghitung. Kopri. Ayo satu. Salam pergerakan. Bukan. Oke sahabat, kita turun dari tempat ini dengan tertib dan sampaikan sound system pulang dengan posisi seperti tadi. Kita menyanyi sampai ke tempat parkiran kita. Oke? Silakan pulang, tertib. Dalam pergerakan. Ambil sampah-sampah sahabat, ambil atribut, ambil sampah apa yang dibawa di sini. Cek. Sedikit tambah. Ya, kesini. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Cek. Salam. Terus. Barangnya diingat barang. Nakal Bambang. Assalamualaikum. Sampai jumpa Pak. Salatullah. Hati-hati. Sekum. Ame, jenderal lapangan ame dengan sekum sini. Jenderal lapangan